malam. Dengar sini, bau banget. Harus mandi nih. Kenapa harus kayak gini dulu sih? Perasaan pengen nyaman deh. Aduh, ini kayak lagunya King Nazar lama-lama. Nanti mati lampu. Nanti mati lampu. Siap. Anak ganteng cuma mau mandi kok. Aduh. 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 Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, bisa minta tolong panggilin Mas Fadli sama Mas Mikdad gak? Itu yang kreatif Islam itu indah. Oh, itu ya. Tunggu aja Bib ya. Yang Saya ke dalam dulu. Siap. Ditunggu Makasih, Bib ya. Makasih Pak. Wah, udah nyampe. Assalamualaikum Bib. Masya Allah. Bib, alhamdulillah Bib. Waduh, Bib, Masya Allah, terima kasih banyak Bib, udah mau datang ke sini. Masya Allah. Maaf nih mengganggu waktunya. Iya, Gak Bib. apa-apa, tapi sebenarnya ada apa sih urgen-urgen kayak mendadak gitu, kayak serem gitu, ada apa sih? San! Sini San! San, lu ngapain sih San? San! San! Sini! Hei! Ngapain sih lari-lari? Sini San! Lu ngapain sih? Masa nih? Ih, ini anak. Wah! Tangannya kenapa gemeteran gitu lagi? Wow. Ini yang urgent, Bib. Lu mau mandi, apalagi di keriting, pakai gini-ginian. Apaan, kenapa sih? Lo tau kan kejadian waktu malam-malam itu gue kan ngasih trauma ya. Iya, terus kenapa? Iya. Masih ingat kan? Masih ingat. Tadi kan gue mau mandi ya. Terus? Tiba-tiba tuh lampunya kelap-kelip gitu loh. Kelap-kelip udah mau mati. Gue takut. Belum bayar token kali lu. Itu kan yang ke salon, bukan? Ini makanya sih, Bib. Rambutnya takutnya dikeriting, nanti nggak ada mau mandi, Bib. Begitu, Bib. Ini gimana, Bib? Nih masalahnya urgent banget buat si Sony, Bib. Kayak lagi diikutin sesuatu gitu Bib nih. Gawat, harus disembuhin ini. Iya benar. Benar nih. Ini kalau sembuhin saya nih. Saya nggak mau kayak gini nih. Saya ganteng badan saya bagus Bib. Saya digila-gilain perempuan yang ada di sini Bib. Salah satu penyakit begini nih. Ya begini. Ini mungkin karena juga ketempelan bisa begini kali, Bib. Bib, gimana Bahaya ini. kalau kita ngobrol di musola, Bib? Ya, kita selesai nih masalahnya anak nih. Boleh, harus secepatnya nih. Iya nih harus segawat nih. Ayo. Padahal ya Bib, saya tuh kalau lewat tempat angker tuh selalu misi-misi loh. Emang misi-misinya gimana sih? Tahu misi-misi gimana sih lu? Misi-misi anak ganteng mau lewat. Astagfirullah. Misi-misi anak ganteng mau mandi. Pantesan kesambet, sok kegantengan sih. Terus gimana tuh solusinya, Bib? Jadi begini, subhanallah, orang itu ketika dia misalnya masuk tempat yang sepi atau masuknya misalnya Nabi aja, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, misal contoh orang masuk ke kuburan, ketika masuk dalam kuburan, Nabi suruh assalamualaikum. Nabi katakan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Artinya, Bib? Artinya salam sejahtera, ngucapin salam lah Ya, salam. kepada ahla diyar. Ahla diyar itu ahli kubur. Artinya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Oh. Minal mu'minin wal muslimin, daripada orang-orang mukmin, daripada orang muslimin. Kita mengucapkan salam kepada mereka semua. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan insyaallah kita akan menyusul. Oh. Artinya iya, kita akan menyusul loh. Pasti, nggak mungkin manusia abadi hidup Iya, terus. dan kita akan meninggal dunia.
jangan khawatir, jangan khawatir. Sony masih panjang umurnya. Iya, insya Allah masih panjang, nggak lama lagi. Kok Habib kamu agak ragu-ragu gitu sih? Kamu nggak yakin sih? Jadi begitu, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nanti kita juga akan nyusul. Jadi semua ada adabnya, enggak kita masuk sembarangan. Di antara adabnya juga dikatakan oleh Nabi SAW, tidak boleh kita di kuburan itu nginjak kuburan. Injak kuburan ini nggak Nginjak, boleh. itu kan kadang orang suka nginjak kuburan, bersandar di atas kuburan, nah, duduk di kuburan. Itu yang tidak boleh, dilarang. Makanya kalau Imam Nawawi mengatakan makruh, sebagian yang lain mengatakan dengan hukum yang agak lebih keras lagi, haram hukumnya. Kecuali memang terpaksa. Misalnya tempat kita jauh ke kuburan ibu kita, bisa nggak bisa ngelewatin kecuali harus diinjak. Nah, itu hanya untuk darurat saja, untuk lewat. Nah, itu tidak jadi masalah. Ini kadang-kadang subhanallah Mas Fadli, Sony, Mikdad, kadang-kadang orang subhanallah pacaran di atas kuburan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kan nggak ada. Ini yang memang harus kita hindarkan. Jadi artinya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan aku memuliakan Bani Adam dari hidupnya. Berarti kalau meninggal kita tidak muliakan. Tetap Bani Adam mulia selama dia hidup, dan dia juga sudah meninggal dunia juga kita berada. Oh gitu Son. Kenapa sih bukan didengerin? Ini kayaknya dia orang Habib Tosya bukan didengerin, kayak mikir gitu. Ada juga nih begini, Bib. Ada orang yang mau lewat tempat kayak kuburan, terus dia ngomong gini, misi anak babong mau. Ngapain sih? Orang cuma pegang doang. Ini Bib, kaget-kagetan gitu mulu, kayak nggak konsen gitu loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Idza dakhaltum buyutan fasallimu." Ini murid saya yang rajin. Masya Allah, dia mau suka mencatat, Bib. Buat tema kita soalnya. Oh, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apabila kalian masuk suatu rumah, maka ucapkan salam. Nah, maka Nabi mengajarkan, lantas bagaimana salam diajarkan ketika kita masuk rumah? Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Jadi itu caranya mengucapkannya. Tapi gini Bib, kalau Habib ngelihat Sony ini gimana nih Bib, kira-kira nih Bib? Ada masalah apa sih kayaknya? Sony kayaknya nggak khusyuk ya. Hah? Kayak nggak khusyuk. Apa yang sholatnya? sholatnya nggak khusyuk? Kayak nggak tenang, gelisah. Yang benar. Kok Habib tahu, Bib? Habib keren banget. Habib bisa lihat pakai mata batin ya, Bib. Kan dia sering bikin status Di sosial media. Ini semua orang baca dong. Jadi semua orang baca. Habib baca juga? Baca. Aneh pikir Habib benar-benar bisa bahasa batin atau ngelihat kolbu gitu. Aneh baru minta bacain, kalau saya kayak gimana Bib? Nggak taunya lihat di sosmed. Tukang curhat nih. Lihat pakai kacamata ini di sosmed biar jelas. Oh, iya. Itu bisa ngeliat. Lihat saya nggak burung lagi Bib. Enggak. Saya juga pakai deh. Tapi lihat dia masih gelisah. Oh gitu. Harusnya gimana, apa yang harus dilakuin nih Bib? Jadi begini, mungkin Sony ini kayak ada sesuatu yang mengganggu, perasaan mengganggu. Memang syaitan ini bikin was-was. Maka jangan teman sama syaitan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man arafa syaitan fa'asa. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa orang artinya kenal sama setan. Kenal sama setan bukan berarti lo setan ya. Gue Sony, kenalan dong, bukan begitu. Artinya man arafa syaitan fa'asa. Siapa orang yang kena dengan setan, gerak-gerik setan, tipu daya setan itu, maka fa'asah, dia akan menjauhi tipu dayanya. Nah, salah satunya Nabi juga mengajarkan supaya kita hilang tuh was-was daripada setan. Gimana caranya tuh Bib? Ya, artinya kan pertama nih orang itu banyak membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada godaan syaitan. Salah satu contoh misalnya orang lagi sholat, ini riwayat ya. Orang lagi sholat, misalnya contohnya ketika lagi sholat ada datang rasa seperti sesuatu was-was. Wah sering banget. Pernah nggak ngerasain? Kalau lagi sholat tiba-tiba kita mikirin sesuatu, ada di otak kita tuh terbesit gitu aja tiba-tiba. Itu jadi gimana? Juga bisa di sebelum kita melakukan sholat, orang katakan sedia hujan sebelum payung. Sedia payung sebelum hujan. Sudah dirubah.
Dari nggak ngomong gitu, Bib. Oh, Masa sedia hujan sebelum payung? Oh iya, Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum Hujan. Misal contoh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum sholat. Sebelum Rabbi sholat. a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdur. Artinya kita minta hindarkanlah daripada gangguan-gangguan syaitan. Oh. Ketika kita sudah sholat misalnya, kemudian terganggu daripada merasa ada yang ganggu, kita boleh dikatakan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak membatalkan di dalam sholat ketika kita baca itu. Cuma meludah, tapi meludah di sini bukan meludah yang keluar sampai ludahnya, tidak. Dan kita juga lihat orang gitu, artinya ada nggak orang di sebelah kita gitu, artinya hanya angin yang dikeluarkan. Jadi 3 kali seperti itu. Walaupun ada angin ataupun sedikit yang keluar, itu riwayat Sayyidina Utsman ibn Affan ketika beliau menanyakan kepada Nabi SAW, ketika aku dalam ada seperti gangguan lagi sholat, bagaimana dilakukan, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Barangkali minimal untuk menghilangkan was-was kita di dalam sholat. Itu kan kalau was-wasnya dikit. Iya. Dan kalau dikit, Iya. kalau banyak, Ya, berarti Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Nggak kayak gitu kan. gini kan, Bib? Ya terserah lah. Nggak pakai reak juga kali. Sebenarnya sih bisa ini kita ambil beberapa dari yang lalu-lalu ini bagus-bagus juga ini di Islami Twindah ini. Iya. kalau bisa sih mencakup semua usia, jadi semua tuh kalangan bisa. Visi Mas. Iya. Ada pesan buat kamu. Apa tuh? Jadilah kehidupanmu menjadi unggulan. Karena Seperti program-program transisi. Iya, Ganteng, oh ganteng. Yes. Ganteng. Itu orang paling semangat kerjanya. Bener, Habis gitu lewat doang udah. Iya. Terus gimana nih? Tiba-tiba. Kita bisa pakai yang mana nih, Dat nih? Nah, Coba nanti banyak kita nih. diskusin lagi sama tim Nah, ini ya. juga ada 5 rahasia di balik ayat itu. Cicie. Sony. Cie. Cie. Hei, San. Dinda. Wah, kacau nih anak nih. Lihat nggak tadi? Dinda Kirana aja bareng sama Sony, dia mukanya diam aja. Itu bukan Dinda Kirana, Mas. Siapa dong? Dinda Kanca Dewi. Oh iya. Mirip-mirip. Iya. Kenapa bisa Ada yang begitu? salah nih, jangan-jangan karena mereka terlalu sering berdua, mungkin jinnya itu nular gitu. Waduh, Atau ketempelan juga Dinda gara-gara sering dekat sama Mas Sony. bisa jadi. Emang bisa nular ya? Gak tahu juga ya. Ntar lama-lama kalau kita deket terus, nular juga ke kita. Wah, apa jangan-jangan bisa nular ke perempuan juga, Mas Fadli? Bisa jadi. Nah, gimana kalau kita tanyain aja sama Ustazah Nada nih? Oh, pas banget sama-sama perempuan. Iya. Iya, jadi begini Ustazah. Aduh, kita minta maaf banget sebelumnya mengganggu Iya. waktunya. Tapi pokoknya tadi tuh teman kita, sahabat kita, Sony itu dia cerita. Katanya dia itu, ya nggak tahu ya, wallahu alam. Nanti dia ngakunya ketempelan jin. Nah, Iya, begini. katanya itu berawal dari dia ngelihat sosok Nah, hitam gitu katanya. bener banget Ustazah. Terus dia nih, tadi cerita sama kita. Kalau dia tuh sempat dengar suara-suara kayak gamelan Iya, gitu. bener. Sama ada suara yang nyanyi. Terus tiba-tiba lampunya kelap-kelip gitu. Nyala, mati. Ih, tuh cerita jadi merinding lagi tuh. Ih, Beneran lagi. jangan-jangan mulus nih, ya kan? Karena takut jin. Dan barusan Ustazah, dia tuh jalan berdua sama PA kita namanya Dinda. Terus kita panggil-panggil kan, kita bercandain gitu. Nggak nyaut, mukanya serem banget Flat Ustazah. banget, flat. banget. Serem ya? Tapi Ustazah, saya mau nanya. Apa bener ya kalau perempuan itu katanya lebih rentan sama yang namanya ketempelan jin? Iya. Apa karena tuh perempuan ada sesuatu atau bagaimana Ustazah? Tapi memang yang namanya perempuan, ini kondisinya nih perempuan itu lebih disenengin loh sama jin sama setan. Oh gitu? Khususnya kalau lagi dalam keadaan head atau menstruasi. Oh, Karena untung ini kita yang nggak namanya ada. dua makhluk ini nih, jin sama setan. Ah. Kenapa senang sama perempuan yang lagi head?
karena perempuan yang lagi head, mohon maaf, dia sedang membawa darah kotor. Kotor ya. Nah itu makanya jadi kalau perempuan-perempuan nih kalau yang memang lagi head, udah deh hindarin yang namanya bengong. Terus juga yang namanya perempuan head itu Bengong. juga tetap yang Bengong namanya nggak boleh. bersih-bersih ya. Apa bersih-bersih? Bersih-bersih. Bengong. Jangan mentang-mentang nggak lagi sholat, nggak bisa Nggak, berwudu, iya, akhirnya jarang bersih-bersih. jadi Males. males. Nggak mandi gitu ya? Harus bersih-bersih. Oh, bersih-bersih. Supaya terhindar ya. Terus yang kedua, perempuan yang head bisa kok berzikir kepada Allah. Oh, bisa ya? Jadi jangan bengong, nggak ibadah, nggak zikir juga. Akhirnya ketempelan beneran tuh Ih. Zikir deh. Bacaannya pertama bisa juga ayat kursi. Ayat kursi. Nah itu kan bisa jadi benteng. Asal tuh. jangan megang mushafnya aja kan? Iya. Iya. Tentunya kan kalau kita baca ayat kursi sudah hafal, mentalafuzkan sendiri, itu kan kita niatnya berzikir. Boleh. Jadi kemudian juga baca Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan Itu An-Nas. kan dua surat yang terbaik, Al-Mu'awwizatain. Karena dua ayat itu adalah dua ayat perlindungan. Baik. Jadi perempuan yang sedang head banyakin baca itu. Oh gitu. Nah, yang laki-laki juga banyakin baca itu. Tapi kan kita nggak head. Ya maksudnya kan biar terhindar juga. Bisa aja. Sony. Itu buktinya Sony. Oh iya, kena juga Dinda dia. itu ketempelan dari jin yang dibawa sama Sony berarti. Jangan-jangan gara-gara Dinda lagi head tuh Sony ketularan nggak sih? Aduh, nauzubillah. Bilangnya sama min Sony ya. dzalik. Iya, iya. Baca yang tadi tuh. Tapi Ustazah, aku masih ada pertanyaan nih. Aku tuh pernah dengar katanya jin itu bisa dipelihara. Terus juga jin itu katanya bisa sampai menghilangkan nyawa manusia. Ih, Iya. Sama disuruh-suruh gitu. Jadi gini. Kalau jin itu memang bisa dipelihara sama manusia. Oh, gitu. Tapi hukumnya ini yang kita masalah hukum. Iya. Nah kalau misalnya memang sengaja pengen miara jin buat apa sih? biar juga pengen dapat uang lebih Nah, banyak. makanya kalau itu tujuannya ke sana kan berarti zolim kepada orang lain. Betul. Nah, buat apa? Iya, Nah, benar, kalau benar. memang tidak ada kemanfaatan, apalagi Iya. bisa menzolimi orang lain, maka jadi haram ketika Haram, ya? untuk pelihara jin. Udahlah, pokoknya kita nih perbanyak zikir kepada Allah. Yang paling bahaya nih ya, kalau misalkan memang kita pelihara jin, Iya. akhirnya nanti jinnya udah nempel badan kita, kita berhubungan atau kita berkomunikasi, kita hidup bersama dengan jin, ini keluarnya susah loh. Itu hukumnya apa sih kalau kayak gitu? Udah haram. Haram pokoknya. jelas. Karena nggak ada Oh. kebaikan-kebaikan buat kita kan, yang ada malah membahayakan orang lain, bayahin diri kita sendiri. Apalagi Mengusir kadang jinnya susah loh. Suka ada perjanjiannya sama jin yang akhirnya. Iya. Ih, semua Nah, jin tuh pasti minta gitu, Bener, Mas imbalan. Kalau perjanjian sama jin kemudian tidak ditepati, ini bahaya banget Nah, loh. itu bisa menghilangkan nyawa manusia Ngamuknya tuh ya. bisa 2 kali lipat. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ngerugiin orang lain sekitar, yang dikhawatirkan bisa mengganggu jiwa kita. Ustazah, kalau sampai kejadian nih, cara ngelepasin itu gimana iya. Ustazah? Kan Iya. banyak juga orang yang mungkin nggak tahu awalnya kan, kita Iya. nggak ngerti Iya. juga. Banyak orang yang berpikir kita kalau berhubungan sama makhluk hitam, makhluk gaib, Baik. akhirnya kita mengeluarkannya juga dengan makhluk gaib juga. Betul. Jangan, Oh, udahlah gitu. yang paling kuat adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ruqyah salah satunya. Nanti coba deh Mas Sony. Mas Di ruqyah Fadli, ya? Coba deh. Iya. Di ruqyah Mas Sony. Siapa tahu Iya, memang benar tiba-tiba. juga. Nah, kan. Kemudian yang kedua, kalau memang dan sebenarnya nih yang namanya ruqyah, ini sebenarnya yang namanya ruqyah itu bisa kok kita meruqyah diri kita sendiri. Contohnya apa? Wudhunya dibaikin. Iya. Wudhunya disempurnakan. Yes. Kemudian habis sholat fardu baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Mu'awwizatain. Kemudian sering-sering baca Al-Quran. Insya Allah nih badan kita akan memiliki benteng sendiri, sehingga yang namanya jin dan setan nggak berani masuk ke dalam tubuh kita. Ustazah tadi Al-Anas, Al-Falaq, Al-Mu'awwizatain apaan tuh? Jadi An-Nas, Al-Falaq ini adalah 2 surat dalam Al-Quran. Ini namanya surat Al-Mu'awwizatain. Oh, Yang itu. namanya Al-Mu'awwizatain adalah 2 surat yang menjadi perlindungan. Jadi sebenarnya kalau nggak mau nih di ruqyah secara khusus, coba deh baca sendiri. Al-Falaq, An-Nas. Al-Falaq, An-Nas. Iya. Kemudian ayat kursi. Nah, insya Allah itu nanti lama-lama bisa keluar sendiri. Cuma satu hal nih yang harus diingat. Apa tuh? Kitanya juga harus menolak. Jadi kan kadang-kadang kalau misalkan ada makhluk gaib, jin, setan dalam tubuh kita, ada yang mengganggu nih dalam kehidupan kita, kita juga harus bantu. Banyak berzikir sama Allah, udah pengen keluar. Oh, gitu. Kadang-kadang ketika ada orang yang memang dia sudah ngerasakan nyaman bersama dengan makhluk itu, akhirnya nggak mau menolak. Ih, Ya udah, nauzubillah min akhirnya dzalik. lama-lama hidup bersama dengan jin. Ini naudzubillah min dzalik ya. Serem. Udah pokoknya Mas Sony diliatin. Iya, Kalau bengong-bengong diajak ngobrol. Ustazah, itu yang bikin kita jadi bingung. Sony tuh nggak diajak ngobrol juga suka ngomong sendiri. Nah, tapi ngobrolnya sama siapa? Sama siapa Kadang ngomong? sama pohon, kadang sama kursi. Itu dia masalahnya. Nah, itu coba ditanya deh, dicek deh. Kenapa tuh ya begitu ya? Iya, aduh. nanti Enggak lah, itu mudah-mudahan takutnya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak apa-apa sih. Kasihan. Iya, masih muda lagi, kasihan Iya. banget. Baru Ya punya udah. anak lagi, aduh. Ya, Ih. pokoknya pesan aku, nih teman kita nih, pokoknya mudah-mudahan sehat lagi. Amin. Kalau lagi diem, ajak ngobrol. Iya. Pokoknya disuruh baca terus ayat kursi.
Kalau misalkan diem juga, udah bantuin baca ayat kursi. Oh ya udah nanti kita aja yang bacain kali. Ya, ya udah saya pamit ya. Ustazah, Udah kan mau selesai kemana? kan? Nanti kapan-kapan kita gabung lagi. Kita baru mau ngobrol lagi tentang Kapan-kapan kita tema. sambung lagi. Sibuk Ustazah nggak apa-apa. Oh iya, nggak Makasih apa-apa banyak deh. atas waktunya ini kita Sama-sama, Makasih sama-sama. banyak, Ustazah, ya. Kapan-kapan kita sambung lagi. Iya gitu Kak Sony. Jadi tuh hidup aku tuh udah terasa berat banget. Ada masalah keluarga, masalah suami, orang tua, tambah lagi masalah pekerjaan kita yang nggak udah ini Kak. Itu udah capek banget deh. Udah nggak tahu harus gimana. Ya udah, sabar aja. Ya emang begitu kan. Udah mendingan lu balik deh, tuh mukanya udah pucat banget. Kerjaan PA itu emang berat. Tapi nggak seberat hidup ini kok. Iya bener banget sih. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya Kak ya. Thank you ya. Iya? Iya, jin. Hitam. Tinggi. Ya, besok saya kirim jinnya. Kemarin tim produksi saya sudah kirim jinnya. Oke, ya, siap.